Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Di sini kita akan membahas kurang lebih ada 6 bentuk persamaan logaritma. Yang pertama, kalau ada basis A log fx sama dengan basis A log b, maka nilai fx sama dengan p. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya ini logik aja. Nah, karena sama-sama basis A log, ini juga basis A log gitu kan. Sehingga basis A lognya ini bisa dihilangkan, sehingga menyisakan fx sama dengan p. Tapi ingat, tidak semua angka bisa dipakai. Karena numerusnya dalam bentuk variabel x, maka nilai dari numerus harus lebih dari 0. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai penyelesaian dari basis 3 log 3x plus 6 sama dengan 2. 2 di sini bisa kita rubah ke dalam bentuk basis 3 log 9. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk basis 3 log 3x plus 6 sama dengan basis 3 log 9. Kenapa kok dipakai basis 3? Ya supaya sama. Nah, ini sama-sama 3-nya. Nah, karena basisnya sudah sama, maka ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita hilangkan. Basis 3 log sama basis 3 log. Sehingga kita peroleh 3x plus 6 sama dengan 9. 3x sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. X-nya sama dengan 1. Tapi belum selesai sampai di sini karena kita harus ngecek apakah numerusnya lebih dari 0. Numerusnya yang mana? Numerusnya ini 3x plus 6. Sekarang kita cek untuk x sama dengan 1 ke 3x plus 6. Sehingga akan kita peroleh 3 dikali x. X-nya diganti dengan 1 ditambah 6. Sehingga akan kita peroleh 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, ini nilainya 9. 9 sendiri positif berarti lebih dari 0. Artinya apa? Artinya 1 ini memenuhi sebagai suatu penyelesaian. Sehingga jawaban dari contoh soal yang telah kita bahas ini adalah x sama dengan 1. Kita ke persamaan logaritma yang selanjutnya, yaitu kalau ada basis A log fx sama dengan basis A log gx. Maka ini kita bisa tulis dalam bentuk fx sama dengan gx. Asalnya dari mana? Sebenarnya logik aja. Di sini basis A sama dengan yang ada di sebelah kanan, yaitu basis A log gitu kan. Sehingga basis A log bisa kita hilangkan, sehingga menyisakan fx sama gx. Syaratnya sama, untuk numerus harus lebih dari 0. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah jelas sama, basis 3 log, di sini juga basis 3 log. Sehingga bisa kita hilangkan begitu saja. Dan menyisakan yang di sebelah kiri adalah x kuadrat min 2x min 15. Yang di sebelah kanan masih ada x plus 3. Sehingga kalau kita taruh di sebelah kiri semua akan kita peroleh x kuadrat min 2x min 15 dikurangi x min 3 sama dengan 0. X pangkat 2 tetap min 2x dikurangi x dapatnya min 3x. Min 15 dikurangi 3 dapatnya min 18 sama dengan 0 tetap. Selanjutnya kita faktorkan. Kalau kita faktorkan akan kita peroleh x min 6 dikali x plus 3. Dari sini supaya hasilnya sama dengan 0, kemungkinan pertama x min 6 sama dengan 0. Karena kalau x min 6 sudah 0, dikali berapapun hasilnya pasti akan tetap 0. Itu kemungkinan pertama. X min 6 sama dengan 0. Kemungkinan kedua x plus 3 sama dengan 0. Karena kalau x plus 3 sudah 0, dikaliin berapapun yang ada di sini, hasilnya ya tetap 0. Nah, dari sini kita sudah dapat yang pertama x sama dengan 6, yang kedua x sama dengan negatif 3. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Kita harus cek untuk syarat numerus. Untuk syarat numerus, ngeceknya kemana? Kedua-duanya, baik ke fx maupun gx. Nah, di sini dalam hal ini fx-nya adalah x kuadrat min 2x min 15. Oke, yang pertama 6 dulu. Kita selesaikan 6 ini penyelesaian atau bukan. Kita cek ke x kuadrat min 2x min 15, maka akan kita peroleh 6 kuadrat min 2 kali 6 dikurangi 15. Dapatnya kan 36 min 12 min 15. Kalau dihitung ini sama dengan 9. Sehingga nilai 9 ini jelas positif, lebih dari 0, memenuhi untuk syarat numerus. Tapi kita belum selesai, ini baru yang depan atau yang fx.
Selanjutnya kita cek untuk yang GX atau yang belakang. Kakak kasih warna orange. Nah ini ya. Nah, yang belakang adalah X plus 3. Kita cek untuk X sama dengan 6. Kita cek ke X plus 3. Maka X-nya tinggal diganti dengan 6. Akan kita peroleh 6 plus 3. Nah, ternyata sama ya. Kebetulan 9. Artinya lebih dari 0. Artinya untuk GX atau untuk yang belakang, nah juga memenuhi. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau X sama dengan 6 merupakan suatu penyelesaian. Untuk X sama dengan negatif 3 sama. Kita harus ngecek terlebih dahulu. Yang pertama, ke X kuadrat min 2X min 15. Jika X-nya diganti dengan negatif 3, maka akan kita peroleh negatif 3 kuadrat min 2 kali negatif 3 min 15. Sehingga kalau dihitung akan kita peroleh 9 plus 6 min 15. Nah ini jika dihitung maka nilainya adalah sama dengan 0. Artinya apa? Artinya negatif 3 tidak lebih dari 0. Karena ini 0 ya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 otomatis ini tidak memenuhi. Sehingga negatif 3 bukan penyelesaian dari persamaan. Nah kalau untuk uji yang pertama yaitu yang fx ini tadi ya, yang mana kita misalkan yang depan ini tadi sudah tidak memenuhi, maka uji yang kedua tidak perlu dilanjutkan. Otomatis ini sudah langsung gugur atau sudah langsung tidak memenuhi. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau penyelesaiannya hanya X sama dengan 6. Kita ke bentuk persamaan yang ketiga, yaitu basis A log fx sama dengan basis B log fx. Maka akan kita peroleh fx sama dengan 1. Yang perlu diperhatikan di sini adalah basisnya. Yang di sebelah kiri sama dengan, di sini basisnya pakai A, tapi yang di sebelah kanan basisnya B. Nah jelas ini tidak sama. Yang kedua numerusnya. Numerusnya perhatikan di sini fx, di sini juga fx. Yang di sebelah kiri fx, yang di sebelah kanan juga fx. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan numerusnya sama. Sehingga dari sini kita peroleh nilai dari fx sama dengan 1. Dan seperti biasa tidak akan selesai sampai di situ, tapi juga harus ada syarat dari numerus, yaitu numerus harus lebih dari 0. Dalam hal ini numerusnya adalah fx. Kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari basis 3 log 5x min 9 sama dengan basis 5 log 5x min 9. Nah, di sini jelas basisnya beda. Kemudian numerusnya sama. Nah, ini sama dengan persamaan yang barusan kita bahas. Kenapa? Karena memang ini contoh soalnya. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau fx-nya dalam hal ini 5x min 9 sama dengan 1. Selanjutnya bisa kita sederhanakan 5x sama dengan 1 ditambah 9, 10 atau x sama dengan 2. Belum selesai sampai di sini kita harus cek syarat dari numerus. Numerusnya jelas 5x min 9. Kita cek 5x-nya diganti dengan 2 dikurangi 9. 5 kali 2 dapatnya 10 kurangi 9 sama dengan 1. Jelas ini lebih dari 0. Karena ini lebih dari 0 berarti untuk x sama dengan 2 memenuhi untuk syarat numerus. Dan kita bisa ambil kesimpulan kalau x sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Kita ke bentuk persamaan yang keempat, yaitu basis hx log fx sama dengan basis hx log gx. Maka akan kita peroleh fx sama dengan gx. Nah, perhatikan di sini yang pertama adalah basisnya yaitu hx sama ya. Sama-sama hx basisnya. Kemudian numerusnya yang berbeda. Sebelah kiri fx, sebelah kanan gx. Ingat belum selesai sampai di situ. Syarat selanjutnya adalah seperti biasa. Karena di sini basis maupun numerus dalam bentuk variabel x, maka kita pakai semua syarat dari logaritma, yaitu basis lebih dari 0, basis tidak boleh sama dengan 1, dan numerus harus lebih dari 0. Kita akan contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian persamaan basis x min 1 log x kuadrat min 16 sama dengan basis x min 1 log 5x min 2. Di sini basisnya sudah sama yaitu x min 1. Sehingga tinggal kita buat persamaan yaitu fx sama dengan gx.
ya, fx sama dengan gx, yang mana fx-nya adalah x kuadrat min 16 sama dengan 5x min 2. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kiri semua sehingga akan kita peroleh x kuadrat min 5x min 16 ditambah 2 min 14 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan, maka akan kita peroleh x min 7 kali x plus 2. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai x untuk kemungkinan yang pertama ya, x min 7 sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang kedua, x plus 2 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kakak taruh di sini ya, x min 7 sama dengan 0, maka kita akan peroleh x sama dengan 7. Untuk x plus 2 sama dengan 0, maka kita akan peroleh x sama dengan negatif 2. Apa selesai sampai di sini? Belum, kita harus cek ke syarat basis dulu. Basisnya sama, yaitu x min 1. Kita cek ke x min 1, artinya x-nya tinggal diganti dengan 7, sehingga kita peroleh x-nya diganti 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, ini memenuhi, kenapa? Karena lebih dari 0 juga tidak sama dengan 1. Ini ya, sesuai dengan syarat dari basis, lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti untuk x sama dengan 7 memenuhi syarat basis. Kita cek ke syarat numerus. Nah, numerusnya ada 2 di sini. Yang pertama x kuadrat min 16. Kita cek ke x kuadrat min 16. X-nya tinggal kita ganti dengan 7 sehingga akan kita peroleh 7 kuadrat min 16. Dapatnya 49 min 16. Diperoleh 36. Jelas lebih dari 0 sesuai dengan syarat numerus, berarti memenuhi. Selanjutnya kita cek ke numerus yang di sebelah kanan, yaitu 5x min 2. Ke sini ya, 5x min 2. X-nya tinggal diganti dengan 7 sehingga akan kita peroleh 5 kali 7 min 2. Diperoleh 35 dikurangi 2, maka sama dengan 33. Nah, jelas ini memenuhi karena lebih dari 0. Nah, semua syarat memenuhi. Artinya apa? X sama dengan 7 merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma. Selanjutnya x sama dengan min 2 akan kita cek satu persatu. Yang pertama kita cek ke syarat basis, yaitu x min 1. X-nya langsung kita ganti aja dengan negatif 2, maka akan kita peroleh negatif 2 min 1 sama dengan negatif 3. Nah, jelas ini nilainya negatif dan tidak sesuai dengan syarat dari basis, yaitu harus bernilai positif. Otomatis ini sudah gugur, bukan penyelesaiannya. Sehingga kalau yang pertama aja sudah nggak memenuhi, yang lainnya nggak perlu dicek. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Dan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma yang telah kita bahas adalah x sama dengan 7. Kita ke bentuk logaritma selanjutnya, yaitu kalau ada basis fx log hx sama dengan basis gx log hx, maka akan kita peroleh fx sama dengan gx. Yang perlu diperhatikan di sini adalah basis sama numerusnya. Basisnya jelas berbeda, satunya fx dan satunya lagi gx, dan numerusnya sama, yaitu sama-sama hx. Maka dapat kita simpulkan kalau fx sama dengan gx. Dan tidak selesai sampai di situ. Ingat, syarat dari basis maupun numerus kalau kedua-duanya dalam bentuk variabel, maka hasilnya harus untuk basis lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Untuk numerus harus lebih dari 0. Selanjutnya kita ke contoh soal. Basis x plus 3 log x kuadrat min 5 sama dengan basis 2x min 1 log x kuadrat min 5. Nah, di sini jelas numerusnya sama, yaitu x kuadrat min 5, sedangkan basisnya berbeda. Nah, kita tinggal ambil basisnya aja, yaitu x plus 3 sama dengan 2x min 1. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan, maka akan kita peroleh 2x. X-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya negatif x, ini tetap 3, negatif 1, kita pindah ke sebelah kiri, dapatnya plus 1, sama dengan 4, yang di sebelah kanan sama dengan x. Dari sini kita sudah dapat nilai x-nya, yaitu sama dengan 4. Apakah selesai? Belum, kita harus cek kemana semuanya. Yang pertama, basisnya, yaitu x plus 3.
Kita cek X ke X plus 3, maka akan kita peroleh X-nya diganti 4 plus 3 sama dengan 7. Basis 7 berarti lebih dari 0, bukan sama dengan 1, berarti memenuhi. Selanjutnya kita cek ke basis yang berada di sebelah kanan, yaitu 2X min 1. X-nya tinggal diganti dengan 4, maka akan kita peroleh 2 kali 4 dikurangi 1. 2 kali 4, 8 dikurangi 1, maka akan kita peroleh 7. 7 jelas lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti untuk syarat basis yang di sebelah kanan ini jelas memenuhi. Sebenarnya ngeceknya cukup ke salah satu basis aja tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diketahui X plus 3 sama dengan 2X min 1. Otomatis ya hasilnya sama, yaitu sama-sama 7 kalau dicek ke kedua-duanya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, supaya lebih terperinci kita bisa cek ke kedua-duanya. Selanjutnya untuk syarat numerus jelas karena numerusnya sama, yaitu X kuadrat min 5. Kita ganti X-nya dengan 4, maka akan kita peroleh 4 kuadrat min 5 sama dengan 16 dikurangi 5. 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Jelas 11 itu lebih dari 0. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk syarat numerus memenuhi. Dari sini, karena semua syarat sudah memenuhi, berarti untuk X sama dengan 4 merupakan penyelesaiannya. Sehingga jawaban dari contoh soal yang telah kita bahas adalah X sama dengan 4. Kita ke persamaan logaritma yang ke-6. Nah, di sini kalau ada A kali basis A log fx kuadrat. Artinya ini berada di dalam log, kemudian dikuadratin gitu. Ditambah B basis A log fx ditambah C. Maka cara ngerjakannya adalah dibuat pemisalan sehingga menjadi persamaan kuadrat. Oke, kita ke contoh soal aja. Nah, kayak gini. Tentukan penyelesaian dari persamaan basis 3 log kuadrat X dikurangi basis 3 log X pangkat 3 min 4 sama dengan 0. Nah, hati-hati, di sini yang dipangkatin adalah lognya. Sehingga sebenarnya ini bisa kita rubah ke dalam bentuk basis 3 log X kemudian dipangkatin 2 gini. Dikurangi basis 3 log X pangkat 3. 3 sendiri kan 3 pangkat 1. Dengan menggunakan sifat logaritma, maka akan kita peroleh pangkat dari numerus yaitu 3 dibagi pangkat dari basis 1. Yang lainnya tetap, yaitu basis 3 log X. Ini merupakan salah satu sifat logaritma. Kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Basis 3 log X kuadrat tetap. Kemudian 3 per 1 sama dengan 3. Basis 3 log X juga tetap ini. Dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan aja. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Kita misalkan basis 3 log X sama dengan P. Nah, maka akan kita peroleh P kuadrat min 3P min 4 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Maka akan kita peroleh P min 4 dikali P plus 1. Nah, dari sini kita dapat dua kemungkinan nilai P. Yang pertama P min 4 sama dengan 0 atau P sama dengan 4. Kemungkinan kedua P plus 1 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan negatif 1. Ingat, yang ditanyakan bukan P tapi X. Sehingga ini belum selesai. P sendiri tadi apa? Nah, kita kembali ke sini. P adalah basis 3 log X. Nah, P-nya yang pertama 4. Oke, kita ganti dengan 4. Sama dengan basis 3 log X. Nah, selanjutnya untuk nyari X-nya, kita pakai definisi dari logaritma. Ingat kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka bisa kita tuliskan basis A log C sama dengan B. Sehingga kalau kita mau merubah ke dalam bentuk eksponen, basisnya yaitu A ini dipangkatin ke B, maka akan kita peroleh C. Gitu kan? Berarti 3 dipangkatin 4, maka akan kita peroleh X. 3 dipangkatin 4 sama dengan X. 3 pangkat 4 sendiri nilainya adalah 81, sehingga nilai X yang pertama adalah 81. Kemungkinan yang kedua kita pakai P sama dengan negatif 1, sehingga akan kita peroleh negatif 1 sama dengan
basis 3 log X. Selanjutnya dengan pakai definisi dari logaritma akan kita peroleh 3 pangkat negatif 1 sama dengan X. 3 pangkat negatif 1 sama dengan X. 3 pangkat negatif 1 artinya ya 1/3. Selanjutnya sebenarnya ini belum selesai sampai di sini. Kenapa? Karena kita harus cek ke syarat numerus. Kenapa? Karena numerusnya dalam bentuk variabel X. Dalam hal ini yang pertama numerusnya adalah X. Oh, ternyata positif yang pertama. Yang kedua, X pangkat 3. 81 dipangkat 3 positif, berarti memenuhi. Kemungkinan kedua kita pakai sepertiga. Sepertiga positif sesuai dengan syarat numerus yang depan ini ya, X ini. Berarti memenuhi. Untuk X pangkat 3, sepertiga dipangkat 3, berarti kan 1/27. 1/27 tetap positif juga, berarti juga memenuhi. Karena kedua-duanya memenuhi, kita bisa ambil kesimpulan berarti kedua-duanya adalah penyelesaiannya. Sehingga jawaban dari contoh soal yang ke-6 ada 2 nilai X yang memenuhi, yaitu yang pertama X sama dengan sepertiga, yang kedua X sama dengan 81. Nah, ini jawaban untuk contoh soal yang kita bahas. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa komen meski hanya ucapan terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berharga sekali bagi kami untuk buat video selanjutnya. Sampai jumpa pada video yang akan datang. See you and bye-bye.